Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Keteguhan iman yang sejati. Pernahkah kita membayangkan sebuah situasi di mana semua sumber pendapatan dan stabilitas hidup kita tiba-tiba menghilang dalam semalam? Dunia pernah mencatat peristiwa Great Depression pada tahun 1929 yang melumpuhkan perekonomian global dan membuat putus asa di mana-mana. Namun, jauh sebelum itu, seorang nabi bernama Habakuk sudah berdiri di sebuah situasi yang jauh lebih mencekam daripada sekedar krisis ekonomi biasa. Ia melihat bayang-bayang invasi bangsa Kasdim yang bengis serta kegagalan panen total yang akan menimpa negerinya. Di tengah kehancuran ekosistem yang tampak mustahil untuk dihindari, kita seringkali merasa bahwa iman kita ikut hancur bersamaan dengan keadaan yang memburuk. Tetapi Nabi Habakuk justru memberikan sebuah respon yang sangat mengejutkan dan melampaui logika manusia pada umumnya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa yang sedang letih. Mari kita buka dan baca bersama ayat utama kita yang terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil panen zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Untuk memahami kedalaman pernyataan Nabi Habakuk ini, kita harus masuk ke dalam realitas budaya dan sejarah bangsa Israel pada masa itu. Masyarakat kuno di Yehuda sangat bergantung pada hasil bumi sebagai pilar utama kehidupan dan keamanan ekonomi mereka. Pohon ara bukan sekedar tanaman biasa, melainkan simbol kemakmuran dan kedamaian bagi setiap keluarga di Israel. Pohon anggur melambangkan kegembiraan dan perayaan yang mewarnai kehidupan sosial dan keagamaan mereka sehari-hari. Sementara itu, minyak zaitun adalah kebutuhan pokok yang digunakan untuk makanan, serta bahan bakar lampu dan ritual pengurapan di rumah Allah. Ketika Nabi Habakuk menyebutkan bahwa semua elemen ini gagal, maka itu adalah deskripsi tentang keruntuhan total sebuah peradaban. Secara historis, Nabi Habakuk hidup dalam masa transisi kekuasaan yang penuh kekerasan dari bangsa Asyur ke bangsa Babel yang sangat kejam. Tuhan telah menyatakan kepadanya bahwa penghukuman akan datang atas Yehuda melalui tangan bangsa Kasdim yang tidak mengenal belas kasihan. Ini berarti Nabi Habakuk tidak sedang bicara tentang imajinasi puitis semata, melainkan sebuah prediksi tentang bencana kelaparan dan ancaman militer yang nyata. Bayangkan jika hari ini kita kehilangan pekerjaan sekaligus tabungan dan semua sistem pendukung hidup kita berhenti berfungsi secara serentak. Inilah konteks tekanan yang sedang dihadapi oleh sang nabi saat ia menuliskan nyanyian imannya ini. Nabi Habakuk tidak sedang menyangkali kenyataan pahit yang ada di depan matanya dengan sikap optimisme palsu. Sebaliknya, ia mengakui dengan jujur bahwa segala sesuatu bisa saja hancur secara fisik. Namun melalui peristiwa ini ada sebuah dimensi rohani yang sangat dalam. Nabi Habakuk memilih untuk melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata jasmaninya. Konteks ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada stabilitas eksternal yang bersifat sementara. Keteguhan iman Nabi Habakuk ini didapatkan oleh karena pengenalannya yang intim akan karakter Allah di tengah kekacauan dunia. Jika kita menyelidiki teks aslinya dalam bahasa Ibrani, kita akan menemukan kekayaan makna yang luar biasa pada kata-kata yang digunakan oleh Nabi Habakuk. Kata bersorak-sorai dalam ayat 18 menggunakan kata alas yang berarti melompat karena kegembiraan atau merayakan kemenangan dengan antusiasme yang tinggi. Ini bukan sekedar senyum tipis atau ketenangan batin yang pasif, melainkan sebuah ekspresi lahiriah yang penuh semangat. Kemudian kata beria-ria berasal dari kata gil, yang secara harafiah berarti berputar-putar karena kegembiraan yang meluap-luap. Sangat menarik bahwa kedua kata ini menggambarkan sebuah aktivitas yang sangat aktif dan penuh energi di tengah kondisi lingkungan yang sangat lesu dan kering.
Habakuk menggunakan struktur kontras yang sangat kuat melalui kata sekalipun yang dalam bahasa Ibrani memiliki nuansa pengandaian tentang skenario buruk yang mungkin terjadi. Namun ia menguncinya dengan kata namun aku, yang menunjukkan sebuah keputusan yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh situasi. Habakuk menyebut Allah sebagai Elohe Yisi, yang berarti Allah penyelamatku. Kata keselamatan di sini bukan hanya tentang pengampunan di masa depan, tetapi tentang kehadiran Allah sebagai ruang perlindungan yang aman saat ini. Hal ini selaras dengan apa yang dituliskan dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini memperkuat pemahaman kita bahwa kebahagiaan Habakuk bersifat teosentris, atau pusat kebahagiaannya adalah Allah dan bukan keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Pelajaran pertama yang harus kita tangkap adalah bahwa iman tidak boleh dibangun di atas dasar situasi dan kondisi yang tampak. Dunia mengajari kita untuk bersyukur hanya saat pohon ara kita berbunga atau saat rekening bank kita penuh dengan angka yang memuaskan. Tetapi Habakuk menunjukkan sebuah standar kerajaan Allah di mana kita tetap bisa berdiri tegak meskipun ladang kita sedang mengalami kekeringan. Kita perlu melatih mata rohani kita untuk melihat kasih sayang Tuhan yang sedang bekerja di balik layar kegagalan manusiawi kita. Jangan biarkan situasi yang buruk mencuri pengakuan iman kita tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita mulai belajar mempercayai karakter Tuhan lebih dari mempercayai laporan keuangan atau kondisi kesehatan kita. Apakah kita masih bisa memuji Tuhan saat rencana besar kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan hari ini? Sukacita di dalam Tuhan ternyata bukanlah sebuah perasaan yang datang secara otomatis, melainkan sebuah keputusan yang kita ambil. Habakuk tidak menunggu sampai keadaan membaik untuk mulai bersorak-sorai di dalam hadirat Tuhan. Ia menggunakan kegembiraan sebagai senjata untuk melawan depresi dan keputusasaan yang mencoba menghentikan langkah imannya. Ketika kita memuji Tuhan di tengah badai, maka kita sebenarnya sedang menyatakan otoritas Allah atas masalah yang kita sedang hadapi. Pujian kita adalah bentuk peperangan rohani yang meruntuhkan tembok-tembok kecemasan dalam pikiran kita. Kita harus berani mengambil keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan, meskipun air mata mungkin masih membasahi pipi kita. Sudahkah kita menggunakan pujian sebagai respon atau sebagai senjata utama kita saat tekanan hidup sedang melanda hidup kita? Banyak dari kita yang tanpa sadar telah menjadikan berkat Tuhan sebagai sumber keamanan utama dan bukan sang pemberi berkat itu sendiri. Habakuk kehilangan semua hasil produksinya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak kehilangan Allahnya yang kekal. Ketika segala sesuatu diambil dari hidup kita, maka itulah saatnya kita benar-benar menguji di mana letak akar kepercayaan kita yang sesungguhnya. Allah ingin kita sampai pada titik di mana kita merasa bahwa Tuhan sudah cukup bagi kita, meskipun semua atribut kesuksesan duniawi telah lenyap. Keselamatan yang dari Allah adalah aset yang tidak bisa disita oleh krisis ekonomi atau musibah apapun di dunia ini. Kita diajak untuk menemukan kepuasan yang sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maukah kita melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang fana dan mulai berpegang erat pada janji-janjinya yang abadi? Bagian akhir dari doa Habakuk menyatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan sehingga kaki kita bisa melompat seperti rusa di tempat-tempat tinggi. Tempat tinggi ini berbicara tentang perspektif yang berbeda dalam melihat permasalahan yang sedang terjadi di bawah sana. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan di sekitar kita dengan segera, tetapi Dia selalu mampu mengubah kekuatan kaki kita untuk mendaki medan yang terasa sulit. Setiap tantangan yang kita hadapi hari ini adalah alat pelatihan bagi otot-otot iman kita, agar kita semakin kuat dan lincah dalam mengikuti rencananya. Janganlah kita menyerah pada kelelahan,
karena Tuhan sedang menyiapkan kita untuk naik ke level kematangan rohani yang lebih tinggi. Mari kita melangkah dengan keyakinan penuh bahwa Allah yang menyertai Habakuk adalah Allah yang sama yang sedang memegang tangan kita hari ini. Implementasikan iman yang teguh ini dalam setiap detail kehidupan kita, mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadilah pribadi yang tetap bersinar dan memberikan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang kehilangan arah. Sebab kemenangan kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di tangan kita, tetapi oleh siapa yang memegang tangan kita.